Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ini merupakan project based learning yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Wahyu Mulyadi SAB MSI. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri yaitu Rizky Kurniawan Podautama selaku moderator pada kesempatan kali ini. Next. Saya Jerry Andrean. Saya Ahmad Jadi. Saya Aldrich Mika Gunawan. Saya Nuralip Saputra. Baik, untuk topik yang kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai analisis permintaan dan penawaran produk pangan di Indonesia. Nah, produk pangan yang kami pilih yaitu mengenai jagung. So, langsung saja untuk topik yang pertama mengenai latar belakang jagung dan pentingnya di pasar Indonesia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang, jagung merupakan tanaman pangan kedua setelah padi di Indonesia. Nah, jagung itu memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Produksinya terkonsentrasi dalam beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Lampung, dan juga Jawa Timur, yang mana berhasil mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Selain sebagai bahan pangan, jagung juga digunakan sebagai bahan pakan ternak dan juga bahan baku industri, termasuk industri makanan olahan dan bioenergi. Next slide. Lalu apa sih pentingnya jagung di pasar Indonesia? Yang pertama, jagung itu sebagai pangan dan gizi. Jagung merupakan sumber karbohidrat utama yang sangat penting dan sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk jagung pipilan kering maupun olahan lainnya. Yang kedua, jagung sebagai pakan ternak. Sekitar 60-70% produksi jagung di Indonesia itu digunakan sebagai bahan baku pakan ternak, terutama untuk unggas. Yang ketiga, jagung itu sebagai industri olahan. Jagung digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai produk seperti minyak jagung, tepung jagung, dan lain sebagainya, serta digunakan untuk produksi bioenergi. Dan yang keempat, pemerintah dan swasembada. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mencapai swasembada jagung guna mengurangi impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Nah, jadi karena peran strategisnya dalam pangan, pakan, dan juga industri, jagung memiliki dampak yang sangat besar sekali dalam stabilitas harga pangan, ekonomi, petani, dan juga keseimbangan industri di Indonesia. Nah, untuk topik yang kedua mengenai pengumpulan data dan analisis yang dilakukan akan dijelaskan oleh Saudara Jerry Andrea. Selanjutnya adalah data yang dikumpulkan. Yang pertama, luas panen jagung di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Luas panen jagung dari 2020 hingga 2023 dikumpulkan menggunakan metode kerangka sampel area atau disebut dengan KSA. Dengan 21.976 sampel segmen lahan yang diamati setiap bulannya, data ini dikumpulkan dari seluruh wilayah Indonesia terkecuali DKI Jakarta. Yang kedua, produksi jagung pipilan kering atau JPK. Produksi jagung dikonversikan menjadi jagung pipilan kering dengan kadar air 28% dan 14% berdasarkan hasil survei konversi jagung 2020. Yang ketiga, luas lahan. Luas lahan sawah dan lahan bukan sawah diperoleh dari hasil perkalian antara lahan baku dengan proporsi pertanaman jagung. Data ini diverifikasi dengan menggunakan citra satelit dan survei lapangan oleh berbagai instansi. Yang keempat, produktivitas jagung per hektar. Produktivitas jagung per hektar dikumpulkan dari hasil survei ubinan yang dilakukan setiap 4 bulannya. Data ini diproses menggunakan software untuk mendeteksi dan mengeliminasi data pencilan atau outlier. Selanjutnya adalah analisis yang dilakukan. Yang pertama, penurunan luas panen. Analisis menunjukkan bahwa luas panen jagung pipilan pada tahun 2023 menurun sebesar 10,43% atau sekitar 0,29 juta hektar dibandingkan pada tahun 2022. Yang kedua, penurunan produksi. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mengalami penurunan sebesar 10,61% atau sekitar 1,75 juta ton.
pada tahun 2023 dibandingkan dengan 2022. Analisis juga memperkirakan potensi produksi pada awal tahun 2024. Yang ketiga, perbandingan produktivitas antar provinsi. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan produktivitas jagung antar provinsi di Indonesia termaksud perbedaan produksi dan luas panen di wilayah masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Setiadi. Oke. Selanjutnya grafik kurva permintaan dan penawaran jagung pada tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2020, permintaan menyentuh angka 22 juta dengan harga 4.000. Pada tahun 2021, permintaan menyentuh angka 23 juta dengan harga 4.200. Pada tahun 2022, permintaan menyentuh angka 24.800 dengan harga 4.500. Pada tahun 2023, permintaan menyentuh angka 25.500 dengan harga 4.800. Pada tahun 2024, permintaan menyentuh angka 26 juta dengan harga 5.000. Selanjutnya penawaran. Penawaran pada tahun 2020 menyentuh angka 23 juta, pada tahun 2021 menyentuh angka 24.500.000, pada tahun 2022 menyentuh harga 25 juta, pada tahun 2023 menyentuh angka 24.800.000, pada tahun 2024 menyentuh angka 25.500.000. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Aldrik Mika. Selanjutnya, data jagung di Indonesia. Yang pertama, data impor jagung di Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020, total impor jagung di Indonesia menyentuh angka sebesar 2 juta dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2024 dengan total impor sebesar 800.000. Yang kedua, data ekspor jagung di Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020, total ekspor jagung di Indonesia menyentuh angka sebesar 500.000. Pada tahun 2021 sebesar 300.000. Pada tahun 2022 sebesar 700.000. Pada tahun 2023 sebesar 1 juta. Dan pada tahun 2024 sebesar 600.000. Yang ketiga, data surplus dan defisit jagung di Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020, total surplus jagung di Indonesia menyentuh angka sebesar 2.500.000. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan total surplus sebesar 2.700.000 dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2024 dengan total defisit sebesar minus 300.000. Next akan dilanjutkan oleh Nur Alif Syahputra. Oke, selanjutnya kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Yang pertama, selera masyarakat. Hal ini merupakan faktor penting mempengaruhi permintaan. Jika masyarakat menyukai sesuatu, maka mereka cenderung akan membelinya meskipun harganya mahal. Sebaliknya, apabila selera masyarakat rendah, permintaan juga akan rendah. Poin kedua, barang pengganti serta pelengkap. Ketersediaan barang-barang tersebut juga mempengaruhi permintaan. Jika barang asli tidak tersedia, konsumen mungkin akan memilih barang pengganti. Misalnya, jika beras tidak tersedia, konsumen dapat menggantinya dengan jagung atau singkong. Poin ketiga, tingkat pendapatan. Hal berikut ikut mempengaruhi permintaan. Ketika pendapatan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, kemudian menaikkan permintaan barang. Apabila pendapatan menurun, permintaan juga akan menurun karena rendahnya daya beli. Boleh di next slide. Poin keempat, pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini juga ikut mempengaruhi permintaan. Semakin banyak penduduk, permintaan terhadap barang kebutuhan pokok akan meningkat. Namun, dalam daerah dengan populasi yang sedikit, permintaan cenderung rendah. Poin kelima, harga barang. Hal ini juga ikut mempengaruhi permintaan. Tingginya harga menyebabkan konsumen berpikir kembali sebelum melakukan pembelian. Sedangkan harga terjangkau cenderung meningkatkan permintaan. Poin keenam, estimasi harga era mendatang.
Apabila estimasi harga barang mengalami kenaikan di era mendatang, konsumen akan membelinya lebih banyak untuk menghemat belanja di masa mendatang. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldus Mika. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mempengaruhi permintaan. Apabila distribusi pendapatan buruk, daya pembelian masyarakat melemah, lalu membuat permintaan menurun. Yang kedelapan, upaya produsen dalam menaikkan penjualan. Usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan, seperti promosi penjualan, iklan, hadiah, atau potongan harga, dapat berpengaruh dalam mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Next, selanjutnya rekomendasi untuk produsen atau pemangku kepentingan. Yang pertama, pemerintah diharapkan melakukan pengembangan luas area panen pertanian yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, melainkan menambah area luas panen pertanian di luar Pulau Jawa, khususnya luas area panen tanaman jagung untuk menyikapi kondisi yang semakin menurunnya luas panen pertanian. Yang kedua, melakukan upaya peningkatan produksi jagung di dalam negeri secara kualitas dan kuantitas, dengan melanjutkan subsidi bibit unggul dan pupuk kepada petani, agar produksi jagung dapat memenuhi kebutuhan jagung di dalam negeri dan dapat menekan laju impor jagung dari luar negeri. Yang ketiga, pemerintah diharapkan memperhatikan kebijakan impor terhadap komoditas jagung, terutama pada saat panen raya, agar harga jagung di dalam negeri tidak mengalami penurunan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih.